Ya. Terima kasih Bapak Moderator. Izin saya berdiri. Sebelumnya saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Ya. Ini saya kedua kalinya, tidak ya, dengan kesempatan ini saya dulu pernah ke Jambi Zuri ya. Waktu di Grand Zuri ketemu dengan saya ada berapa orang? Ada beberapa ya. Ya, jadi mohon maaf kalau materinya nanti overlap. Jadi tapi sambil mengulang materi yang kemarin. Jadi kita mulai pelayanan informasi publik dari sisi pemerintah. Semenjak munculnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi, seakan-akan masyarakat boleh minta semuanya. Jadi ini sisinya sama menekan pemerintah seakan-akan. Nah, dalam setiap peraturan itu kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban. Tidak ada yang ditekan, tidak ada yang menekan. Oke, sebelumnya saya mau absen angkatan peserta. Kalau saya angkatan milenial. Apa itu milenial? Saya mengalami yang namanya galah asin, taplak, gaprik ya, bentengan. Tapi juga saya mengalami juga namanya PS1, Xbox, segala macam. Mulai dari handphone yang flek gitu sampai handphone smartphone saya alami. Itu orang milenial. Berikutnya adik kelas saya udah nggak alami dulu permainan fisik, sudah mainnya hanya gadget. Itu generasi X namanya, X atau Y. Di bawahnya nanti ke depan Bapak Ibu akan punya anak buah generasi Corona. Apa itu generasi Corona? Kalau minnya begini, seorang generasi Corona teknik arsitektur, kalau bikin gedung, bikin lift, kebuka pintunya, yang keluar tangga darurat. Kenapa begitu? Karena kuliahnya online. Itu kira-kira. Jadi ini semua absen guru peserta dari dinas ya rata-rata. Ada dinas perhubungan, dulu saya sempat di Disu. Dari dinas itu ada yang sebagai sekretaris Pak, sekretaris dinas, kepala dinas, kasubag umum, ada kasubag umum. Wah ini agak-agak berat nih. Penerima tamu, ada yang ujung tombak pertama kalau ada tamu ketemu bapak ini atau ibu ini, ada nggak ya sebagai penerima tamu bagian umum? Wah ini agak-agak berat saya. Nah ini saya harus katakan nanti kalau yang tadi kasubag umum jadi begini. Kenapa saya begini? Karena dari kita yang di atas kita namanya generasi boomer. Kadang-kadang pimpinan itu maunya suka tenang. Kalau ada permintaan pokoknya yang penting beres, jangan bikin ribut, selesaikan secara adat. Kadang-kadang keinginan pimpinan seperti itu. Padahal yang seperti itu akan merugikan. Satu LSM datang, kita kasih sesuatu, selamat Anda jadi ATM. Ya, jadi bagaimana kita menyelesaikan secara normatif? Pengalaman saya sudah dari tahun 2017. Sama seperti Pak Uus bilang, urusan PPID tidak ada yang mau, nggak ada yang suka. Ribet. Ditambah lagi kalau di Kabupaten Serang kita satu pintu dulu. Semua OPD semua dilayani oleh Kominfo. Jadi pengalaman kerja saya 5 tahun kali 5 OPD, hampir 300 tahun. Kira-kira seperti itu. Nah, saya ingin bercerita sebelum zamannya era keterbukaan. Bagi yang milenial pasti tahu, mungkin kenal seorang menteri dengan nama Pak Sudomo.
Menko Kokatip ya. Bapak yang belakang hafal Pangkong Katip. Kalau sekarang setara dengan Jenderal Luhut. Dia yang semua yang di depan dia, yang bagian ngomong. Suatu ketika Pak Domo bercerita di depan kampus. Dia bercerita tentang Indonesia yang gemah ripah loh jinawi. Swasembada beras, BBM, panen menggali minyak bumi, sumber tambang segala macam. Indonesia gemah ripah loh jinawi. Sesudah presentasinya, Pak Sudomo mengajukan pertanyaan. Silahkan bagi adik-adik mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan. Begitu kata Pak Domo. Lalu dari belakang berkibar. Ya silahkan yang di belakang mengajukan pertanyaan. Lalu berdirilah mahasiswa itu. Pak Domo, perkenalkan, nama saya Arif dari Ketua BEM. Oh silahkan Pak Arif pertanyaannya. Tadi Pak Domo bilang kita swasembada beras. Tapi saya lihat masyarakat kelaparan. Kemana beras-beras kita? Pak Domo juga bilang kita penghasil minyak, tapi harga BBM melambung tinggi. Kemana minyak-minyak kita? Pak Domo bilang barang tambang berlimpah ruah, tapi masyarakat tetap miskin. Kemana hasil tambang kita? Wah, begitulah pertanyaan mahasiswa menguap-uap. Lalu Pak Domo lihat kan, oh karena waktunya sudah habis, saya akan jawab pertanyaan adik minggu depan. Begitu kata Pak Domo. Oke, pulanglah Pak Domo. Minggu depan benar dia datang lagi. Kembali dia presentasi tentang Indonesia yang gemah ripah loh jinawi. Sesudah presentasi begitu, kembali dia bertanya. Ya silahkan kalau ada adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya. Hening, tidak ada satupun yang angkat tangan. Oh ya nggak apa-apa dek, silahkan bertanya. Akhirnya dari itu angkat tangan pelan-pelan. Ya silahkan yang di belakang bertanya. Pak, saya Ujang Pak, Wakil Ketua BEM. Ya silahkan Pak Ujang pertanyaannya. Pertanyaan saya cuma satu Pak. Kemana perginya Amir? Jadi kalau zaman dulu, kalau orang nanya-nanya, yang nanya yang hilang. Kalau sekarang boleh nanya apa aja ke pemerintah. Inilah dengan adanya undang-undang PIP ini adalah sifatnya semua dibuka sampai ada yang ditutup. Kalau dulu semua ditutup sampai ada yang dibuka. Tadi kan dengan Pak Hari, bagaimana cara kita menutup bagian-bagian yang sifatnya rahasia. Nah, siapa yang melakukan itu? Menurut aturan undang-undang, kalau di dinas yang melakukan tanda tangan penjawaban permohonan informasi selaku PPID pelaksana adalah sekretaris dinas. Makanya agak disayangkan Pak Sekretaris, Bu Sekretaris tidak datang. Beliaulah yang berhak menandatangani penjawaban surat. Gimana kalau Pak Sekdisnya nggak ada? Lagi ke Raja Ampat, studi banding. Boleh pakai atas nama Pak Kasubag Umum. Atas nama Sekretaris Dinas selaku PPID pelaksana, Kasubag Umum, nama tanda tangan. Bagaimana Kasubag Umum juga ternyata ada perjalanan dinas ke Aceh. Satu ke Aceh, satu ke Papua.
Naiknya kemana? Boleh nggak naik ke Kadis? Tidak. Kadis tidak tanda tangan. Naiknya ke Kadis Kominfo selaku PPID utama. Oke? Sekretaris opsinya turun ke Kasubag Umum, naiknya ke Kadis Kominfo. Pak, berarti Kadis dilangkahin dong. Memang aturan undang-undangnya begitu. Boleh nggak Kadis yang tanda tangan selaku PPID pelaksana? Pada saat sidang akan ditanya oleh hakim, siapakah nama ini? Lalu kita jawab, Kadis. Kadis sebagai apa? PPID pelaksana. Loh, Kadis kan bukan PPID pelaksana. Oleh karena itu, surat jawabannya akan digugurkan oleh hakim. Jadi tidak, oh kita coba bohong nih. Tapi kan yang mohon tahu, Kadisnya kan kenal yang mohon. Kok diaku sebagai sekretaris, padahal dia Kadis. Yang mulia saya protes, dia Kadis Pak, bukan sekretaris. Repot lagi kita berbohong sama hakim. Jadi yang tanda tangan sekretaris. Baik, kita kalau kapus kepala puskesmas atau kepala UPTD, kepala sekolah. Kalau kepala sekolah turun KPPU naik ke Sekdis Pendidikan, naik lagi ke Kadis Kominfo, nyebrang. Oke? Tadi bagaimana kita menjawab permohonan informasi berdasarkan aturan? Nah, pengalaman saya ini kita menggunakan celah hukum, celah-celah aturan dalam menjawab pertanyaan. Nah, kita contoh nih penggunaan legal loophole ya, celah hukum ya. Misalkan ada peraturan yang berbunyi dilarang masuk ke ruangan ini hewan-hewan sebagai berikut. Titik 2. Kambing, anjing, ayam dan bebek. Dilarang masuk ke ruangan ini hewan-hewan sebagai berikut. Titik 2. Anjing, kambing, ayam dan bebek. Oke. Pertanyaan saya, kambing boleh masuk gak? Kambing boleh masuk gak? Halo? Tidak. Anjing boleh masuk gak? Enggak. Ayam boleh masuk gak? Ayam boleh masuk gak? Ayam boleh masuk. Yang tidak boleh masuk ayam dan bebek. Harus diikat jadi satu. Berdua bareng nggak boleh masuk. Kalau satu-satu boleh. Ayam sendiri, bebek sendiri. Supaya ayam nggak boleh masuk, ayam, dan bebek. Jadi menempatin hukum aja. Itu yang saya lakukan 5 tahun. Cari-cari celah-celahnya di mana nih untuk menggugurkan permohonan. Ya, mencari celah hukum ayam dan bebek tadi. Oke? Nah, kita lanjut slide berikutnya. Tujuan umum. Nah, bagaimana melakukan pelayanan permohonan informasi secara normatif. Apa itu normatif? Menggugurkan permohonan. Dia minta DPA, kasih DPA. DPA 22. Bukan DPA 221, bahkan 223 kalau di Jakarta. Kenapa? Anda hanya minta DPA. DPA 22 adalah DPA juga. Mari ke persidangan. Mana di dalam surat Anda bilang DPA 221? Gak ada. Saya kasih DPA 22. Contohnya. Berikutnya, tertib administrasi dalam pelayanan informasi. Di dalam persidangan pasti ditanya,
suratnya masuk, kapan suratnya dijawab, kapan keberatannya masuk, itu harus kita tertib administrasi. Registernya nomor berapa, itu wajib. Makanya pertanyaan ketiga saya, siapa di antara bapak-bapak yang sebagai ujung tombak menerima tamu? Karena disitulah intinya. Yang pertama kali ketemu. Berikutnya, bagaimana menerjemahkan permintaan informasi menjadi suatu jawaban yang menggugurkan kewajiban. Oke. Di dalam ruangan ini ada nggak? Ada di PPTK? Pernah di PPTK? Ada di PPTK? Halo? PPTK? Ada? Nah, Ibu, yang PPTK kegiatan yang sudah sangat jelas. PPTK kegiatan pembayaran air dan listrik. Itu sudah sangat jelas. Dari judul kegiatannya, ya kegiatannya apa? Bayar PLN sama bayar PAM. Gitu kan ya? Datang LSM minta KAK. Karena menurut teori seluruh kegiatan harus ada kerangka acuan kerjanya. Pernah buat tuh KAK kegiatan pembayaran air dan listrik? Enggak. Tapi KAK-nya ada loh. Di mana? Di DPA di atas. Masukan, keluaran, hasil. Ada ya? Di atas DPA itu 3 baris pertama. Masukan, keluaran, hasil. Itu KAK. Menerjemahkan apa yang dia minta dengan apa yang kita punya. Oke. Bagaimana memanfaatkan pergi satu untuk menggugurkan permohonan? Nah, ini mencari celah-celah hukum untuk menggugurkan permohonan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada adagium yang harus dipatahkan. Kadang-kadang LSM datang gebrak meja. Kalau Bapak bersih, kenapa Bapak harus risih? Iya, saya kan nggak mau bersih. Kenapa saya harus keluarin data? Kan gitu ya. Nah, ini sebenarnya kurang tepat. Saya ambil contoh ya. Nah, saya cari korban nih. Nah, ini dengan Pak siapa? Pak Rifal. Saya ingin nanya nih Pak Rifal. Pak Rifal Muslim Pak? Muslim, alhamdulillah. Sudah akil balik Pak? Sudah. Pertanyaan berikutnya, sudah sunat Pak? Sudah. Pertanyaan berikutnya lagi, ada buktinya Pak? Masalahnya, kalau Pak Rifal membuktikan di foto cepat dibagikan, kena undang-undang pornografi. Bahwasanya Pak Rifal sudah sunat, Pak Rifal nggak malu mengakui ke seluruh ruangan ini, bukan sesuatu yang membuat Pak Rifal risih. Betul? Tidak risih kan kalau semua orang tahu bahwa sudah sunat. Tapi kan kalau semua membuktikan jadi risih kan? Itu dia. Ada batasan keterbukaan. Transparan tapi tidak telanjang. Oh, ya. Jadi tahu nggak Pak? Kenapa di film-film India itu suka ada orang nari-nari, meliuk-liuk di tiang itu sambil hujan-hujanan? Tahu nggak kenapa? Ya? Karena di India ada undang-undang anti pornografi. Film-filmnya nggak boleh porno. Terus kenapa? Kalau hujan yang terjadi nyeplak bajunya. Begitu ya. Itu makanya mereka pasti kalau nanti pas hujan. Oke, kita lanjut. Nah, peran Kominfo sebagai ujung tombak pelayanan. Kalau kami di Perbuk kami pada saat OPD, kecamatan, sekolah, puskesmas dan sebagainya, 1 hari sesudah mendapatkan permohonan informasi, melaporkan untuk koordinasi dengan Kominfo.
Ya. Sekarang ada LSM datang minta data, maksimal besok 1 hari kerja berikutnya dilaporkan ke Kominfo via WA pun boleh. Kenapa begitu Pak? Hal ini untuk mencegah jangan sampai orang datang ke saya sudah hamil bukan 9, udah mau brojol, udah gawat darurat. Pak besok sidang gimana ini gini. Datang ke Kominfo itu mulai dari ijab kabul, dari hari pertama. Dari pertama LSM-nya datang, lapor ke Kominfo. Oh, begini cara menjawabnya. Ya, di Kominfo sudah tahu dari hari pertama. Oke? PPID melakukan pendampingan mulai dari permohonan masuk. Oh Bu, kalau permohonan yang seperti ini jawabnya seperti ini. Kalau permohonan begini jawabnya begini. Ingat yang tanda tangan sekretaris dan boleh kasubag umum. Ya. Dan PPID dapat melakukan permohonan. Pak, jatuh tempo jawabnya tanggal segini. Pokoknya hari ini juga harus sudah diposkan. Kalau ternyata di Bekasi posnya nggak ada 24 jam, boleh pakai JNE. Kalau di Serang sebelah kantor kami posnya 24 jam. Pokoknya hari ini per tanggal ini. Makanya kalau misalkan dia lapornya sekarang, padahal terjatuh temponya hari ini, harus tanda tangan hari ini. Makanya kadang-kadang kelimpungan cari sekretaris dan kasubag umum. BPID dapat melakukan tindakan darurat yang dianggap perlu. Tindakan darurat apa Pak? Ada cerita, ada suatu kecamatan PLT-nya Sekmat. Bu Sekmat Pak, saya dapat surat permohonan dari LSM. Oh ya Bu, begini jawabnya tolong tanda tangan, kan gitu ya. Pak, saya baru kemarin kena serangan jantung. Saya 2 tahun lagi pensiun Pak. Ngedek-dek urusan ini Pak, nggak berani. Aman Bu, iya Pak, tapi saya nggak kuat Pak. Udah kalau gitu saya ngomong sama Pak Kadis, KPPI selaku PPID utama Pak, begini kalau Kadis juga kenal sama Bu Sekmat itu, oke nggak apa-apa saya tanda tangan. Karena Kadis Kominfo bisa menandatangani semua dinas, bisa dibalut semua dinas. Tapi sekretaris pendidikan nggak bisa menandatangani permintaan dinas kesehatan, dia hanya bisa keluar. Tapi kalau Kominfo bisa semuanya. Tapi itu dalam kondisi darurat. Semua pada nggak ada, terpaksa naik ke Kadis Kominfo. Karena kembali ayam dan bebek tadi, karena pada saat sidang yang ditanya, yang menjawab harus PPID, tidak bicara PPID utama atau PPID pelaksana. Di dalam aturan menyatakan ditandatangani oleh PPID titik. Gitu. PPID utama juga PPID. Boleh menandatangani. Oke? Lanjut. Ini. Hari-hari itu saya punya kalender 1 meter kali 1 meter yang saya tempel-tempel itu. Dinas Kesehatan jatuh temponya tanggal segini. Dinas Pendidikan jatuh temponya tanggal segini. Harus diposkan per hari itu. Makanya menghitung hari Argo mulai datang jalan mulai semenjak laporan permohonan informasi masuk. Oke. Berikutnya tadi informasi yang dikecualikan. Salah satu contoh informasi dikecualikan LHP Inspektorat. Berikutnya, ini ada timeline waktu dalam penyelesaian informasi. 1 hari kerja dimulai pada saat diterima itu surat permohonan informasi. Saya pernah berdebat dengan hakim, Pak Hakim, suratnya diterima jam 6 sore oleh office boy kami lagi nyapu-nyapu, lagi bersih-bersih. LSM-nya datang ngantar surat jam 6 sore.
Pak Hakimnya nanya, Pak Agus hari itu kerja nggak? Iya. Aturannya hari kerja. Itu saya kenal dulu tuh ayam dan bebek. Iya, hari kerjanya bukan jam kerja. Oleh karena itu, tolong diinformasikan kepada Satpam OB dan kawan-kawan, jangan mau menerima surat sesudah tutup. Kalau pakai itu terserah ya. Kalau surat apalagi permohonan informasi sesudah tutup kantor, jangan besok aja Pak. Gitu. Supaya Pak nggak usah karena itu dihitung sudah 1 hari. Ya. Nah, kita coba mulai dari ada tahapan-tahapan, kita bahas satu persatu. Next. Nah, jadi pertama adalah di aturan Perki 1 2021, pemerintah mempunyai waktu 3 hari kerja untuk mempertanyakan legal standing. Apa itu legal standing? Siapa lu? Surat datang, koknya KPK Nusantara, Jambak, Topan, Kapak, Badai, Bacok, wis pokoknya aneh-aneh namanya. Ya, masuk, surat masuk itu meminta anu tanda tangan ketua sekretaris bendara. Kita dikasih 3 hari. Kalau sekarang saat ini di penerima surat hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari Kamis Bapak dikasih waktu untuk mempertanyakan legal standing. Apa itu legal standing? Kita bisa, kalau LSM, kalau perorangan itu KTP selesai urusan. Kalau LSM minta akte notaris, minta KTP, minta surat pengangkatan, minta badan organisasi untuk mengetahui apakah Anda legal standing-nya sahih atau tidak. Contoh, berikutnya, Pak, di atasnya kan sudah ada kop surat LSM angin ribut, SK Kemenkumham nomor sekian. Apakah itu tidak cukup? Tidak. Kenapa begitu? Ada yang dari Satpol PP? Nah, kalau saya atau polisi ya sedang nyetir, ada razia, suruh minggir, minggir kan? Nah, polisi sama siapa ya? SIM STNK, Pak, saya nggak bawa SIM Pak. Tapi karena saya orang pinter, saya hafal nomor SIM saya Pak. 75 sekian. Bapak cek aja di komputer Bapak. Pasti ada itu sini. Kira-kira saya ditilang nggak? Ya, tetap ditilang. Karena harus fisiknya. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku nomor 1, 2, 3, saya nggak tahu. Mana fisik Anda? Akte notaris Anda. Ya, kopi lah ya. Tuh. Nah, dari hari Kamis kan jadi Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis kita kirim surat. Katakanlah hari Jumat diterima oleh yang bersangkutan. Jumat, Senin, Selasa, dia punya 3 hari juga. Sabtu Minggu ya. Jumat, Senin, Selasa, sampai hari Selasa dia memiliki waktu untuk menyampaikan tadi barang tadi atau notaris, KTP dan kawan-kawan. Lewat hari Selasa permohonan dibatalkan, digugurkan, ditolak. Contohnya ini ada LSM Max, bla 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 bla. Ya, nomor kopnya kira-kira yang diminta itu nama-nama koptan yang menerima JUT, pembangunan jenis konstruksi, berapa lama volume konstruksi JUT, hewan apa pula JUT saya nggak tahu lah. Dari pertanyaan ada? Tidak ada. Nah, katakanlah surat masuk jam
sore jam segini lah. Biasanya sama bagian umum ya dinaikkan ya, bikin kertas di posisi itu, naikkan ke meja kadis. Kadisnya sudah pulang. Besok baru kadisnya datang, dibaca disposisi ke kabit. Kabit dapat disposisi siang, sore disposisi ke kasih. Kasihnya umum kan cari data. Baru dapat datanya 2-3 hari kemudian. Padahal harusnya permohonan informasi itu disposisinya ke sekretaris. Sekretaris melihat, membaca, lalu membuat surat kepada LSM untuk ini. Ini format suratnya, sama persis ini format suratnya, sudah di-zoom ya. PP ini berdasarkan sekian. PP ini tentang ketidakrekaman informasi publik, nomor pendaftaran ini adalah nomor dia. Biasanya kan kalau LSM ngasih surat ada nomor suratnya kan ya. Nomor surat, nama LSM disesuaikan, alamat disesuaikan, nomor disesuaikan, rincian informasi terlampir. Kalau kedua kita klik informasinya. Bahwasanya yang diterima tanggal ini tidak dilengkap, kami membutuhkan dokumen yaitu titik 2, fotokopi KTP minimal 3 orang, ketua sekretaris bendahara, akte notaris, struktur organisasi, dan surat penunjukan dari ketua apabila yang menandatangani bukan ketua. Jadi kalau misalkan di akte notarisnya ketuanya namanya Ujang, di suratnya yang menandatangan namanya Amir, hubungan apa Ujang dengan Amir? Tolong surat penunjukannya. Oke, ini ya. Dikirimkan di situ 7 September, diposkan harus 7 September. Jadi penghitungan itu argo berhenti pada sudah masuk pos. Kalau di Jakarta sudah pakai email, kalau kita masih manual Pak, masih pos kita main. Nanti di sidang hakim nanya, sudah dijawab, sudah yang mulia. Tanggal berapa? Tanggal sekian. Mana buktinya? Ini yang mulia. Sudah diterima sama bersangkutan, ini adalah cat posnya, siapa yang menerima dan sebagainya. Artinya nggak usah repot-repot cari data. Ini kita belum bicara masalah data loh ya, yang diminta belum ketahuan, baru bicara legal standing. Nah, ini 3 hari ya. Kalau lewat 3 hari yang prestasi pemerintah dianggap legal standingnya lengkap. Kenapa? Salah sendiri Anda tidak mempertanyakan. Oh, bukan surat umum. Kalau perlu bypass. Begitu ketemu ada surat masuk, Pak Kadisnya lagi jalan-jalan ke Jogja dan ke Bali dan sebagainya. Ini belum balik, di sini nggak bakalan balik. Lapor ke Kominfo. Di sini, oh ini konsep jawabannya tolong sekedar itu pertanyaan gitu. Pak Hadis lagi ke Jogja, kan nggak mungkin dari bawah langsung diposisikan saya kan. Tapi saya sudah tembak bagian penerimaan tamunya, kalau ada surat tolong di WA saya. Di WA, oh ini Pak Sekretarisnya langsung dihubungi, Pak tolong tanda tangan per tanggal 7 September. Tanda tangan itu di-print langsung kirimkan ke ini. Selesai urusannya. Kenapa? 99% LSM yang datang tidak berbadan hukum, walaupun mengaku berbadan hukum. Wajar dong, mengaku boleh dong. Berikutnya, oh bagaimana kalau benar-benar datang legal standingnya? Mari kita lihat. Ini LSM Pemantau Keuangan Negara. Di suratnya di situ menyatakan Pak Tarsi Hotang dari Bekasi ekspor LSM ke Serang. Dari Bekasi Garut ke Serang. Boleh? Boleh. Dia mengaku sebagai ketua Pak Tarsi Hotang, alamat sekian. Minta akte notaris, dikirim akte notaris sebelah kanan. Coba di zoom sebelah kanan. Di situ penasehat Pak Tarsi Hotang. Di surat sebagai ketua, di situ sebagai penasehat. Pertanyakan lagi, yang benar Anda sebagai apa?
Anda bukan ketua, masih ada celah untuk menggugurkannya. Oke, ini masalah legal standing. Berikutnya, nah, aturan berikutnya adalah setelah legal standing lengkap, baik karena memang sudah dilengkapi atau karena tadi dianggap uang prestasi kita tidak mempertanyakan, 10 hari kerja, kalau misalkan kita nggak mempertanyakan, sekarang surat masuk 3 hari kemudian kita tidak mempertanyakan, maka semenjak surat masuk itu dianggap sudah lengkap legal standingnya. 10 hari kerja, kira-kira 2 minggu. Nah, jangan lupa di dalam peraturan Bupati, nanti Bupati Bekasi peraturannya, jam pelayanan informasi adalah Senin sampai Jumat, jam sekian sampai jam sekian. Kenapa begitu? Karena ada puskesmas yang buka hari Sabtu, karena ada rumah sakit yang buka setiap hari. Repot ngitungnya, ngitung hari kerjanya. Makanya dibuat jam pelayanan dari jam 9 sampai jam 3 atau apa, hari Senin sampai Jumat. Bahkan di dalam pergub kami, di luar surat yang diterima di luar hari kerja dianggap diterima hari kerja berikutnya. Itu ada di dalam pergub kami. Nanti sambil buat pergub nanti ini harus dimunculkan. 10 hari kerja. Jadi begini kan. Biasanya kalau LSM itu mereka sudah surat itu sudah ada. Mereka berasumsi dinas tidak menjawab. Ini surat masuk sini, lalu dia hitung hari 10 hari kerja, maka dengan asumsi tidak dijawab di hari ke-11 dia mengajukan keberatan. Lalu di hari ke-30 dia mengajukan sengketa. Bagaimana caranya supaya ritmenya kacau? Di hari ke-10 kita membuat surat perpanjangan waktu 7 hari. Di hari ke-17 baru kita membuat surat jawaban. Akibatnya surat yang tertanggal 11 tadi menjadi prematur. Ini terjadi. Next. Ini contoh BICC minta perpanjangan waktu. Ini contoh perpanjangan waktunya, pemberitahuan tertulis nomor sekian register kepada BICC. Di bawahnya adalah ini format dari Perki, membutuhkan waktu tambahan sampai dengan 5 Oktober. Namanya perpanjangan waktu, maka di luar hari yang misalkan ini 10 hari kerjanya selesai tanggal 8. Perpanjangan waktunya bukan dari tanggal 8, tanggal 9 sampai tanggal plus 7-nya. Ya sepak bola perpanjangan waktu kan sudah 90 ya. Nah, jadi itu membutuhkan perpanjangan waktu 7 hari kerja, itu hari kerja, libur 1 minggu dan itu. Termasuk juga perhatikan cuti bersama. Oke, membutuhkan perpanjangan waktu sampai dengan tanggal sekian. Saya pasti kalau LSM pasti jawaban pertama saya perpanjangan. Mau LSM mana perpanjangan? Minta datanya dikit perpanjangan, minta datanya banyak perpanjangan. Hak saya kok. Akhirnya, Pak Agus sampai hari-hari terakhir, memang salah Pak Hakim. Kan dia tuh boleh minta perpanjangan. Memang cuma 1 kali perpanjangannya. Kalau boleh minta terus 1 perpanjangan aja sampai lebaran juga. Nah, contoh kasus Adungli, dia minta BOP biaya operasional ketua dan wakil ketua dewan. Dikasih biaya operasional dipakai buat apa aja. Saya ambil contoh di negeri Wakanda, namanya minta SPJ ke anggota dewan susah banget. Bukan sebut lingkungan gitu, minta kwitansi segala macam susah ya. Lalu ada orang yang minta SPJ-nya mati kan, mana yang dikasih duit nggak kasih SPJ, dimintanya susah, sedangkan dia minta. Padahal menurut pendapat profesional saya, SPJ boleh dikasih, kan repot kok mengasih barang yang susah diminta. Sebagai catatan, di Serang
Tidak terjadi demikian. Di Serang hal tersebut jauh. Di Serang hal ini berbeda. 3 kali nakal ya, apa? Tidak, jauh, itu. Jadi gimana nih bahannya nggak ada. Oke, kita coba aja. Tanggal 16 Maret mengajukan permohonan. 16 Maret mengajukan permohonan. Hitung 10 hari kerja. 10 hari ini tanggal 1 April kita minta perpanjangan 7 hari kerja sampai dengan tanggal 12 April kalau nggak salah. Ya, tanggal 10 kita kirim surat meminta perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 12 April. Dianya tanggal 7 April mengajukan keberatan bahwasanya permintaan saya tidak dijawab. Loh, kan sudah dijawab tanggal 1, minta perpanjangan. Lalu tanggal 11, tanggal 11, silakan datang mengambil. Tapi saya sudah tenang. Kenapa? Dengan adanya surat tanggal 7 April, dia sudah kalah. Kenapa? Prematur. Lalu tanggal 12 April bikin lagi keberatan bahwasanya ditanggapi tapi tidak sesuai. No problem. Pada saat sidang ditanya sama hakim, benarkah sudah dijawab tanggal 1? Benar ya mulia. Buktinya mana? Ini bukti posnya, inilah cat posnya. Pertama, yang saya tidak menerima yang mulia. Saudara termohon, ada bukti nggak? Ini yang mulia, ini bukti posnya, inilah cat posnya. Diterima oleh orang namanya Hamid. Gitu kan? Ini, iya benar Hamid itu membantu saya. Tapi dia nggak ngomong sama dia. Itu urusan Anda. Kalau membantu Anda nggak lapor, kan gitu. Sehingga surat tanggal 7-nya menjadi prematur sehingga permohonan digugurkan. Kita belum masuk materi, baru urus tektok-tektoknya. Padahal kalau sampai ke materi pusing ya nggak kira-kira. Oke? Nah, berikutnya apa lagi nih? Celah untuk menggugurkan. Next. Nah, sesudah jawaban tidak ini boleh mengajukan keberatan, maka atasan PPID, siapakah atasan PPID ini? Adalah Pak Sekretaris Daerah. Jabatan atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Daerah. Jadi beda ya, atasan PPID dengan atasannya PPID. Kalau PPID ini sekretaris, atasannya PPID adalah kepala dinas. Tapi kalau atasan PPID, jabatan Pak Sekda. Bedanya antara Pak Agus dengan bapaknya Agus. Itu dua hal yang berbeda. Pernah kemarin ada puskesmas, ya surat keberatannya dikirimkan ke puskesmas. Lanjut aja, kenapa? Surat keberatan salah alamat. Diperhatikan surat keberatannya ditujukan kepada siapa? Atasan PPID. Tapi kok dikirim ke puskesmas? Emang Pak Sekda berkantor di puskesmas? Apakah orang Bekasi nggak tahu Pak Sekda berkantor di mana? Ada nggak di websitenya? Ada. Saya tidak tahu Pak Sekda berkantor di mana. Yang pasti bukan di puskesmas. Oke. Itu bisa di dalam pembelaan suratnya salah alamat. Sekian, terima kasih, gugur. Itu satu ya, masalah atasan PPID. Berikutnya adalah di dalam PPP, di dalam perkitung menyatakan orang boleh mengajukan keberatan 30 hari semenjak orang boleh mengajukan permohonan sidang PS 30 hari kerja setelah mengajukan keberatan atau 14 hari kerja setelah menerima jawaban. Bahasa hukumnya gitu. Saya ulangi, 30 hari setelah mengirimkan surat keberatan atau 14 hari sesudah menerima
jawaban. Bagaimana saya agar mengacaukan perhitungannya? Biasanya oke, sekarang saya ngirim surat di hari pertama, saya udah standby di hari ke-31 mengajukan PS, permohonan sengketa. Cara mengacaukan hitungannya adalah minta Pak Sekda menjawab di hari ke-10. Kita menjawab di hari ke-10, diterima hari ke-11, maka masuk klausul kedua, 14 hari semenjak diterima. 11 tambah 14 di hari ke-25. Harusnya dia mengajukan PS di hari ke-26. Tapi dia mengajukan PS di hari ke-31 karena melihat kalimat pertama 30 hari semenjak mengajukan keberatan. Berarti daluarsa. Itu. Kejadian lagi saya sudah hitung. Jawaban dikirim tanggal 28 Juli. Karena Pak Sekda orangnya sibuk, yaudah saya kirim dari tanggal 20 itu saya udah taruh di meja Pak Sekda. Ini supaya ditandatangani. Dilarang Pak Sekdanya rajin, sudah tanda tangan turun ke Kominfo. Oke, no problem. Saya amplopin, saya wanti-wanti sama staf saya. Jangan terlambat kirim surat. Jangan terlambat. Tiap hari saya bilang jangan terlambat. Tahukah Anda yang akan terjadi? Dikirim tanggal 27 dong. Nggak terlambat bener, tapi salah juga. Bagaimana surat ditandatangan tanggal 28 diposkan tanggal 27? Iya Pak, Bapak ingetin tiap hari, jadi saya kirim tanggal 27. Dipertanyakan sama hakim. Ngeles dong. Iya Pak, ini karena kami berasumsi pengirimannya 1 hari Pak. Padahal salah, kalau hakim mengikuti aturan itu surat kami dulu. Jadi jangan terlambat. Inilah untuk menggunakan tektok aturannya saja, menggunakan normatifnya saja, bagaimana menggugurkan hal ini. Berikutnya, sama ini ya terbiasa next. Nah, penggunaan volume data untuk ini. Nah sekarang begini, ada orang minta SPJ BPJS Puskesmas itu 1 kali itu 1 tahun ya. Minta SPJ BPJS Puskesmas, tapi dia ngirim langsung, kita punya Puskesmas 31, dia kirim satu-satu. Puskesmas Anyer, Pamarayan, Cikande dan seterusnya. Kita punya 31 puskesmas disebar satu-satu surat. No problem. Minta SPJ BPJS Puskesmas tahun anggaran 2016, 17, 18, 19, pokoknya gitu ya. Pakai kan. Saya tanya, SPJ sih gimana sih? Ini Puskesmas Anyer, foto Pak, segini Pak, 1 kali Pak. Oke. Sekarang marilah kita berhitung. Dokumen tebal 1 cm itu 100 lembar. Aturin itu kira-kira 5 cm ya. Itu segitu. Coba tinggi itu berapa tingginya Pak? Tingginya 4 meter. Kalau dijajarin di kira-kira gitu. Tinggi dokumen 4 meter. Kali biaya pokok kopi asumsi 250 per lembar. 2,5 juta per meter, 4 meter 10 juta setahun. Satu puskesnya 31, kalikan saja. Silahkan datang bawa duit segini, membawa bukti Anda punya duit. Rekening boleh lah, tunjukin Anda punya duit berapa ratus juta. Baru saya akan antar Anda ke tempat fotokopi. Ya. Nah, ini sekarang kita ada video, bener ya? Ini video ya. Oke, silahkan di play videonya. Ini kasus orang minta SPJ pemeliharaan jalan, Dinas Pekerjaan Umum tahun 2016 sampai 2020. Karena
kita berhadapan dengan orang yang culas, yang bahasanya berbeda setiap demi setiap. Saya memvideokan prosesnya. Mulai dari menit ke berapa tadi? Coba saya ini menit ke berapa itu ada di sini di halaman berikutnya. Kita mulai dari detik ke 10. Coba detik ke 10 apa yang saya lakukan? Ya, detik ke 10 ya. Detik ke 10. Nah, di telepon. Dia belum ngomong, saya siap bawa uang Pak. Oke, maka saya bawa. Itu nomor teleponnya jelas, disorot nomor teleponnya. Hari ini tanggal 19 September ini. Halo, selamat siang dengan Bapak TB Aziz. Saya Agus dari Kominfo Kabupaten Serang. Berkenaan dengan jadwal intonasinya ya, supaya jelas tertangkap suaranya. Bapak dipersilakan nanti kita ketemu di Dinas PU, kantor Dinas PU di Jombang besok hari Rabu tanggal 20 Mei jam 10 pagi. Oke. Supaya tidak ada dusta. Saya nggak pernah ditelepon sama Kominfo. 20 Mei hari Rabu jam 10 pagi. Oke, pause dulu sebentar. Nah itu pertama kita hubungi dulu. Berikutnya kedua, detik berapa? 6.50 coba, 6.50. Pas sampai PU saya telepon lagi. Kapan Anda mau datang? Ini kita persilahkan dokumennya ini Pak, silahkan dicek. Sesuaikah dengan kebutuhan Anda? Sesuaikah dengan permohonan Anda? Nah, jadi harusnya ada ini Pak, harusnya ya, berarti nggak ada. Kalau harusnya ada tapi nggak ada, ngapain? Kan? Jadi cek, permohonannya dicek, sesuai tidak sesuai, dia ada komentar, Pak ini kok kurang ini kok kurang. Ya adanya begitu Pak dokumennya. Oke. Loncat lagi kita ke menit berapa? Ya. Nah 11:10. Nah di menit 11:10 apa yang terjadi? Saya mengundang yang baju hijau itu Bapak tukang fotokopi. Bahwasanya dia yang bayar fotokopi loh ya, bukan saya. Kira-kira habis berapa? Berapa lama fotokopinya? Lalu pembayarannya dengan ini karena kami dari Bapak kami tidak menanggung biaya fotokopi, yang menanggung adalah Pak kami. Oke, dan saya tidak kenal sama Bapak ini, jadi saya nggak kenal. Baru ketemu dari fotokopi tidak dibayar, lalu berkasnya ditahan oleh berkas sesudah fotokopi berkasnya dikembalikan ke PU, hasilnya kami ambil untuk dilakukan proses editing. Kita ramal yang seharusnya kami. Oke, di pause dulu. Berikutnya dari berapa? 16.50 ngapain saya? Oke, 16.50 ya lalu bicara. Nah, itu ke tempat berkasnya. Yang hijau tahun berapa, yang biru tahun berapa itu ya PU bagus sekali ya. Berkasnya bagus sekali, hijau, biru, merah dan sebagainya. Suruh ngitung satu kali. Susah Pak itu udah hitung sampel kali-kali aja. Nah, ini udah semua sudah. Hitung. Keluarlah angka murah hanya 8 juta. Ya. Oke. Sudah. Berarti loncat berikutnya 3318. Di 3318 ini apa yang terjadi? Dia sudah menghitung, sudah ketemu angka, sudah ketemu buatkan berita acara. Yang dari Federasi dan bahkan terkait dengan pembayaran
tempat fotokopi. Jangan terkena jebakan Batman seperti teman kita di Cibinong. Apa jebakan Batman-nya? Pak, berkasnya sudah siap. Oh iya Pak, berapa? Biaya fotokopinya kira-kira 10 juta Pak. Oh gini aja kan, boleh nggak saya transfer 5 juta dulu ke Akang, sisa 5 juta nanti saya bayarkan pada saat mengambil berkas fotokopi. Oh ya, ya kalau gitu saya minta nomor rekening Akang. Dikasihlah nomor rekening si PNS ke pemohon. Kena pasal pungli. 2 hari dapat fasilitas menginap di fasilitas negara. Oke. Ini apa namanya ya? Jangan pernah ngambil duit dari ini, karena buktinya ada nomor rekening, ada bukti langsung kelar itu. Walaupun dan tidak ada bukti bahwasanya dia mau ngapain dan berkah. Nah, berikutnya, Pak, gimana kalau LSM minta soft copy? Secara teori zaman sekarang, kalau sesuatu yang di print pasti ada worknya atau Excel-nya. Betul? Betul. Mari kita bahas ayam dan bebek lagi. Berdasarkan undang-undang kearsipan, tidak diatur mengenai soft copy. Hard copy diatur di undang-undang kearsipan. Soft copy tidak diatur. Maka kita tidak punya soft copy. Punya pun tidak punya aja. Berikutnya, putusan Komisi Informasi hanya berkata informasi yang diminta boleh diberikan atau tidak boleh diberikan, tidak dalam bentuk apa diberikannya. Sedikit beda ya, hanya diberikan atau tidak. Ngasihnya dalam bentuk apa itu urusan lain. Tapi boleh Pak, saya kan orang yang hijau Pak, cinta lingkungan. Kalau ngeprint kertas itu kan banyak pohon yang ditebang Pak. Saya cinta lingkungan, maunya pakai soft copy lebih simpel Pak. Oh ya, betul, nggak apa-apa. Marilah kita ke tempat rental komputer. Silahkan Bapak scan satu-satu dengan biaya 2.500 per bulan. Mangga. Oke, boleh seperti itu. Ini kalau kekerjanya minta soft. Berikutnya. Nah, bagaimana kalau benar-benar di fotokopi, Pak? Tuh. Misalkan kontrak, orang minta kontrak di fotokopi. Di dalam kontrak ada, tadi kan sudah dibahas tuh, informasi yang dirahasiakan. Contohnya nih RAB-nya. RAB itu Bill of Quantity, BOQ. Ada di dalam permen PU nomor sekian tentang Bill of Quantity yang daftar kuantitas dan harga. Yang dimaksudkan kuantitas adalah jumlah di kolom jumlah, yang dimaksud dengan harga di kolom total. Itu definisi RAB, Bill of Quantity. Jumlah satuan tidak disebutkan di dalam aturan itu, maka jumlah satuannya ditutup. Kenapa? Kalau dibuka ketahuan bakwannya kemahalan. Saya punya warung Pak, bakwan jualan saya cuma 7.000 sebatang. Satu ini sebutir, apalah bakwannya? 1 piece. Kenapa nih Bapak beli 10.000 kemahalan Pak? Makanya ditutup. Kenapa? Ini rahasia bisnis. Di toko itu bakwannya dimahalin, potongnya dimurahin. Itu urusan dia, gimana caranya ditutup. Yang penting harga totalnya masuk di dalam kontrak. Ya, harga satuan itu tidak masuk, ditutup begitu. Lihat kontrak, di papan proyek juga ada total nilai sekian rupiah. Papan proyek jalan itu panjang, tebal, di sana ada spesifikasinya. Tapi satuannya tidak, tapi total ada. Betul.
Ya, berikutnya. Ini kemarin puskesmas. Orang minta rincian jasa medis. Ketahuan dokter dibayar sekian, perawat dibayar sekian, dan seterusnya. Ditutup bagian rinciannya. Dasarnya apa? Undang-Undang 14 tentang November pasal 17 UH. Kondisi keuangan aset pendapatan dan rekening bank seseorang. Kan dokter ketahuan punya gaji berapa di situ tambahannya dari jasmed. Makanya ditutup. Jadi pada saat tutup harus dengan pasal berapa yang menganukan dia harus ditutup, disensor. Pak, saya 300 tahun ngurusin PPIB. Tahun pertama saya beli karet cek untuk mengclear barang-barang itu. Sampai sekarang belum pernah saya buka, Pak. Belum pernah ada yang benar-benar mau kopi kontrak lalu saya harus mengelirkan itu, tidak ada. Jadi ngegos saja ya saya. Next. Nah, penggunaan aturan untuk kepentingan birokrasi. Ada seseorang meminta SPJ makan minum yang menurut dia terdiri dari foto apa? Absensi, foto kuenya, notulen, kwitansi. Semua OPD ada 58 dari tahun 16, 17, 18, 19, 20. Berapa? Bapak dari dinas mana? Kecamatan sering apa? Ada nggak barang-barang itu setahun? Ada dokumentasinya? Satu kecamatan aja pusing kayak gitu kan? Apalagi semua OPD. Lalu gimana? Waduh, capek. Ternyata menurut Permendagri tentang pengelolaan keuangan negara hanya diberikan laporan realisasi anggaran. SPJ itu hanya LNA-nya saja yang diberikan. Yang kecamatan mana? Kecamatan Cibitung. Cibitung tahun 2015 makminnya sekian juta. 2016 makminnya sekian juta. Hanya 5 data saja yang diberikan. Terus Bapak dari mana? Lingkungan hidup makminnya tahun ini sekian hanya 5 data tahun ini. Itu bisa dapat dari BPKAD. Koring makmin selesai. Sudah kita sudah sisihkan di print 3 lembar atau 4 lembar. Kita undang mereka datang ambil, tidak diambil. Kenapa demikian? Karena mereka mengejar data. Karena katanya kebiasaan dari dinas rapatnya 10 orang, ngakunya 50 orang. Katanya keseran tidak jauh beda. Gitu kan? Next. Apa ini? Ada pengertian dengan metode vexatious request. Ini aturan Komisi Informasi. Seseorang yang melakukan permohonan yang sama ke lebih dari 3 badan publik atau lebih. Yang tadi puskesmasnya kan ada 31. Permohonannya kan sama. BPJS tahun sekian. Dari permohonan yang terdiri saya itu 640 kata. Bedanya cuma 1 kata di nama puskesmasnya saja. Itu sudah termasuk permohonan yang sama. Atau menyebabkan pengalihan SDM dalam jumlah besar. Bayangkan, 1 lemari itu kalau membawa tukang fotokopi berapa orang yang dibutuhkan? Belum lagi 31 puskesmas. Membuatkan pengalihan SDM dalam jumlah besar. Dalam artian ngerepotin. Ya. Tuh. Next. Nah, ini kemarin di LHP Inspektorat ada
Nah, gini, jadi kenapa saya tahu banget putusan MA? Jadi gini, tetangga kami di Tangerang dimintain LHP, mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi, sidang di Komisi Informasi. Tangerang bilang, Pak, berdasarkan PP 10 bahwasanya LHP tidak dapat diberikan. Lalu hakim bilang, berdasarkan undang-undang dapat diberikan. Kalah, undang-undang lawan PP. Lalu banding ke Mahkamah Agung, bicara undang-undang tentang pusat tentang apa itu? Undang-undang 23 tadi. Undang-undang lawan undang-undang baru bisa. Ini contoh. Berikutnya. Nah, nanti bikin ini daftar informasi dikecualikan. Data pendidikan nakes pegawai. Benar nggak sih dia lulus dari Universitas Mercu Buana tahun 90? Saya jualan cilok ke sana nggak ketemu sama dia. Itu kan? Nah itu. Alamat nakes, alamat pegawai. Kita dikasih. Itu undang-undang kependudukan kita bicaranya. Undang-undang ya. Rekam medis. Minta tuh, Pak Agus tuh sakit encok enggak? Nah, ini rekam medis nih tentang praktek kedokteran. Jadi kalau kita ingin mengecualikan harus ada campuran aja dengan Pak Fauzi akan dibahas lebih lanjut tentang pengecualian ini. Berikutnya, nah ada di rame nih. Analisis permohonan informasi atas nama Bapak Sulaiman Hasan. Bisa di-zoom sedikit? Pada suatu ketika tanggal 24 Januari Bapak Sulaiman Hasan mengajukan permohonan informasi. Lalu dijawab tanggal 7 Februari, tanggal 9 kerja, lalu perpanjangan sampai dengan tanggal 16 Februari. Perpanjangan tanggal 16 Februari silakan datang untuk mengambil. 16 Februari surat undangan kita kirimkan untuk mengambil dokumen. Turun dikit. 18 Februari datang yang bersangkutan. Boleh videonya disetel? Ini apa? Apa urusan? Apa bedanya dengan yang PU tadi? Sedikit bedanya. Pada hari ini hari 5 tanggal 18 Februari 2022 bertempat di Sekretariat PDIP Kabupaten Tangerang. Telah datang seorang pemohon atas nama Sulaiman Hasan, diterima oleh saya Agus Sasariawan, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik, untuk mengambil dokumen permohonan berupa dia minta salinan fotokopi dokumen KTP, ribon dan film. Setelah pemohon memeriksa dokumen sebagaimana dimintakan, silakan periksa. Maka yang selanjutnya terjadi adalah Sekretariat BPID menawarkan kepada pemohon agar memfotokopi di tempat fotokopi terdekat, namun ditolak oleh pemohon yang meminta fotokopi di tempat lain, bukan di tempat terdekat, sehingga Sekretariat BPID mempertahankan dokumen dan tidak terjadi pengambilan dokumen. Karena kami menerangkan, terjadi pengambilan dokumen tidak. Tidak terjadi serah terima dokumen. Kita maksudnya itu Pak dokumennya setelah handphone, nggak ada satu sen diangkat. Kalau punya fotokopi cuma 10.000. Dia minta fotokopinya di tempat langganan dia di dekat rumahnya. Saya cek pakai Gokar ke rumahnya dia 40.000 satu arah. Kalau saya ngikutin kemauannya dia, saya keluar duit 80.000 pulang balik. Loh, kenapa harus dikawal? Itu kan dokumen negara. Masa kita dia Bapak nanti besok balikin dia, banyak banget. Kenapa harus repotin? Kalau hujan bagaimana rusak dokumen? Walaupun cuma selembar, seini. Jadi tidak terjadi pengambilan dokumen. Oke, kita balik ke PowerPoint. Nah, tutup aja, kita balik ke PowerPoint. Lalu tanggal 22 Februari pemohon mengajukan keberatan, mengirim surat keberatan Komisi Informasi. Oke, mangga. Saya pikir tinggal
putar ini dokumen di video di KI, selesai kan? Next. Tanggal 7 Maret PPID menerima surat tanggapan keberatan 7 hari kerja saya bilang. Dari surat keberatan ke surat tanggapan saya sengaja pepetin supaya dia kecuali di hari ke-31 tadi. Catatan, Bapak tadi, Pak Sulaiman Hasan tadi, veteran dalam hal bersidang. Di Provinsi Banten, dia sudah bersidang 110 kali lawan kabupaten kota lain, selain Kabupaten Serang. Nggak tembus kalau Serang. Oke? Lalu apa yang terjadi? Dia nggak ngadu ke KI, ngadunya ke Ombudsman. Ombudsman-nya bukan ombudsman provinsi, Ombudsman RI. Dengan tuduhan obstruction of justice, terinspirasi dari itu dia. Datang orang ombudsman, Pak Hadis yang marah-marah, apa-apaan Pak Hadis undang-undang ombudsman. Kata saya nggak undang Pak, mendarat sendiri. Jelaskan sama ombudsman. Akhirnya mereka kurang, saya kasih tanda tangan SPP rumah. Dari Jakarta ke Serang. Gitu kan? Ya santai aja. Kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak beritikat baik, menjelek-jelekkan pemerintah. Nggak bagus. Oke? Nah, berikutnya. Ini sidangnya nih, sidang ini. Kita masuk ke contoh sidang. Apakah sidang mengerikan? Tidak, karena ini contoh sidang adjudikasi. Sidang adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor register sengketa 044 dari 2004 dari KI Banten dan Jawa KS dari 2020 antara saudara PPAC pada Panggilan dan Hasbulo peralatan umum PP 440. Di sini ditanyakan surat kuasa. Surat kuasa. Bikin surat kuasa. Siapa yang membuat surat kuasa? Atasan PPID, Pak Sekretaris Daerah. Surat kuasa seperti apa? Sampelnya kemarin sudah diberikan di Kominfo. Surat keberatan ditujukan kepada Pak Sekda, yang jawab pasti disposisinya ke Kominfo, enggak ke OPD yang bersangkutan. Dari pada saat sudah mendapatkan surat keberatan, Kominfo harusnya sudah langsung buatkan surat kuasa. Siapa saja yang dimasukin? Sebanyak-banyaknya orang yang terlibat. Biasanya Kominfo 2 orang, bagian hukum 2 orang, sama dinas yang bersangkutan 2 orang atau lebih. Buat apa Pak? Lumayan. Berdasarkan PP 33 2000, PP yang terbaru ini, PP tentang keuangan ini, beracara ada per kali sidang. Kalau di saya SAB ini 18 atau dikasih berapa? Karena masuk sidang ini saya udah rasa di 800. Cuma duduk dengan itu. Tapi yang penting kita sudah pasti menang dengan nanti. Ini TBA ini yang ini si orang yang sama dengan DPU. Dia dalam kasus yang berbeda. Jadi begitu. Ditambah lagi kalau dari Bekasi ke Bandung lumayan kayak dari PPI kan. Kalau kami di Serang tempat itunya cuma jalan kaki, nggak dapat. Kalau di ini lumayan SPD dapat, kalau sidang dapat. Dari dasarnya surat kuasa. Tapi pastikan ikut selfie di ruang sidang. Nanti ditanya sama BPK, benarkah orang ini datang? Ya Pak, ini pokoknya. Gitu ya. Karena di dalam amar putusan kadang-kadang yang di belakang nggak muncul karena itu cuma ada 2 kursinya tuh. Yang biasakan ada 8 gitu. Itu ceritanya ada di belakang. Ceritanya.
ini muncul ini, coba next, coba detik berapa berikutnya? 9.50 itu ngapain ya? Di desa Sudah ada dari kita 9.50 ya, oke. mohon dari Haji Dulu termohon PPID karena potensial pada tanggal 1 Maret Nah, tahun 2020 pemohon mengajukan permohonan informasi kepada coba di PPID. pause. Jadi ceritanya begini, pemohon mengajukan permohonan informasi ditujukan ke inspektorat. Dikasih waktu 10 hari untuk menjawab. Sebelum 10 hari menjawab, dia bikin permohonan kepada LH. Oke? Lalu di hari ke-10 saya menjawab atas permohonan inspektorat. Dia mengasumsikan ini jawaban permohonan LH. Lalu mengajukan keberatan dengan kalimat jawaban tidak nyambung. Lah iya memang. Karena memang mungkin jawabannya demikian. Ini karena tuh pus giring dia juga bingung, dia tidak taat administrasi dia sendiri. Sehingga buat permohonan kita belum bicara materi, belum bicara apa yang dia minta. Baru bicara tekok-tekokannya doang. Sidang tidak mengerikan. Naik ini ada di ketiga sampai apa putusan kan? 32 kita maju ke 32. Ini 2 kali sidang pertama sama sidang lanjutan sampai nanti amal putusan. Dari saat PSKI 2020 awal mohon saudara TPKI ada upaya dan hasil terhadap permohon PBD utama Kabupaten Serang Sejauh lain. Jadi sore memasuki ruangan sidang. Kami pilih mohon berdiri. Kembali kita masuk ke ruangan sidang dan seterusnya. Di situ amal putusannya adalah menggugurkan permohonan. Waktu itu tinggal di sana. Bukan tinggal di banyak orang. Oke, kita pause. Jadi seperti itu. Jadi putusan dari Komisi Informasi itu simpel. Dibuka atau tidak dibuka. Nah, pernah saya terjadi sekatmat. Gimana sekatmatnya? Sekatmatnya begini. Pada suatu desa itu biasalah sekdesnya nyalon kalah, oke, nyalon dan kalah. Sudah itu sekdesnya ngerti tentang perbukaan ini karena dia juga KPID kan, dia ngerti tentang KIP ini, lalu dia mengajukan permohonan. Dia juga ngerti tentang kelemahan desa. Desa tidak pernah BPD-nya membuat laporan tahunan tidak pernah buat. Padahal menurut Permendagri ya, kalau di kecamatan masih itu ya, BPD wajib membuat laporan tahunan ke bupati. Nah, tapi dia nggak buat. Udah masuk 20 hari, 30 udah masuk. Saya bilang ke BPD, kami bikin aja sih laporan. Kami melaksanakan kerjaan dengan baik, sekian terima kasih. Enggak mau, saya sebel sama orang itu. Wah, ini udah personal lagi BPD-nya kan. Saya mau besok saya ketemu bacok. Jangan diomongin, itu kan? Oh ya udah, nggak mau dia ngurutin itu. Pokoknya tidak ada. Aturan bilang harus ada, ternyata tidak ada. Dicoba pakai teknis tadi, tembus juga. Berarti gimana nih? Udah skakmat, ini sih udah nggak bisa lagi. Nah, Bapak dari kecamatan, gimana kalau Bapak ada dilema seperti itu? BPD yang mungkin. Apa? Gimana? Ini BPD kan sama dengan kepala desa itu disahkan oleh Bupati, ya. Mereka melalui proses pemilihan juga sama seperti kepala desa. Salah satu yang bisa mencabut kedudukan dia karena sebagai bupati, dia tidak melaksanakan kinerja berupa laporan, salah satunya laporan kepada bupati di akhir
tahun anggaran plus 3 bulan ya, 30 Maret dan ada paling itu sekarangnya ke PBB. Berarti dianggap kalau Anda nggak kuat, Anda bisa dipecat sama Bupati gitu ya. Wow. Cuman begini kan, kalau saya buka lagi ayam dan bebek tadi. Di dalam Permendagri memang menyatakan wajib memberikan laporan, tapi di dalam Permendagri yang sama, saya tidak melihat konsekuensi atas tidak memberi laporan itu apa. Tidak ada hukumannya kepada begitu. Ya sudah, akui karena Anda nggak buat dan nggak mau buat, akui saja kami tidak membuat. Terus konsekuensinya apa? Ya paling nanti nggak dipilih lagi. Oh nggak mungkin, Pak, saya orang tenar, nanti siapa sih dipilih? Ya udah enggak, akui saja Anda nggak buat. Udah selesai. Makanya kalau yang dimintanya ribet-ribet banget dan karena tidak ada konsekuensi kalau nggak dibuat, ya udah bilang aja dibuat. Dengan ini kembali contohnya SPD. SPD kan kalau supaya yakin inspektorat biasanya kalau yang benar itu kalau saya SPD di Jakarta selfie loh di tempat di Jakarta di kemudian atau apa selfie itu dilampirkan ke dalam laporan. Tapi kan tidak ada kewajiban itu kan. Yang wajib adalah lokalnya tadi kan. Visumnya kan, visum, foto itu tidak wajib, sunnah kan. Selama hal itu sunnah dan dimintakan, bilang nggak ada. Kecuali yang dari inspektorat sih. Kalau yang minta orang biasa, kan nggak ada, kita lupa dan kemudian rusak. Karena tidak ada aturan yang mewajibkan barang itu ada. Ada pemeliharaan kendaraan, ganti oli harus difoto. Aturan mana yang bilang kayak gitu? Memang selayaknya kalau mau ini difoto, tapi kalau tidak ada aturan, bilang nggak ada. Ya, jadi ini next coba, ini udah habis belum? Oh ya, sudah habis. Jadi jangan hal ini dijadikan sesuatu yang ditakuti. Nanti tolong saya titip pesan. Pertama ke sekretaris, Anda memiliki kewenangan untuk tanda tangan jawaban. Hanya Anda dan Kasubag Umum kalau mewakili. Kadis tidak memiliki kewenangan. Jangan sungkan-sungkan melangkahi kadis. Bukan melangkahi, ini kewenangan gitu. Karena bukan kewenangan kadis juga untuk tanda tangan. Koordinasi Pak ada telepon ya boleh lah ya koordinasi orang per orang, tapi tanda tangan yang laku tanda tangan sekretaris, bukan tanda tangan kadis. Kalau di kecamatan sekma, tanda tangan sekma yang laku. Kalau nggak turun ke Kasubag Umum, gitu ya. Itu satu, jangan ragu-ragu untuk tanda tangan. Kedua, yang menerima tamu bagi penerima tamu tolong segera kontak Kominfo 1 hari kerja sesudah menerima surat, lapor juga ke Kominfo supaya apa? Dikasih konsep jawabannya. Yang tadi itu sih sebenarnya. Yang tadi jawaban hari 3 apa, jawaban hari 10 apa, hari 17 apa. Konsep jawabannya sudah ada. Tinggal tanda tangan. Wayahna diposkan. Kalau misalkan setahun cuma ngeposin sebiji 8.000 perak, saya nggak tahu nanti di SPJ-nya pakai SPJ TU, GU apa LS 8.000 perak. Silahkan diatur sendiri. Di DPA-nya masukin pakai SPJ lagi kan? Masukin duit 50.000. Terus sakit gigi saya. Tapi ya memang begitu. Diajarkan, di SPJ-kan begitu. Boleh nggak Pak ngirimnya pakai PN? Tidak boleh, pakai JNT boleh. Sebenarnya sih saya pengen ada kalau bisa nyewa saat pemuda Pancasila untuk kantorin surat. Kalau boleh, satu lembar 100.000 saya kasih. Yang penting dijantarin pesan jam 12 malam Pak kantornya, digedor pintunya. Pengennya sih gitu, tapi kan nggak boleh. Jadi harus JNT atau PT Pos. Jadi sekira-kira seperti itu
nanti kita ada tentang apa nanti yang studi kasusnya, sebenarnya kalau studi kasus saya lebih ke besok juga kita langsung studi kasus. Tapi kalau misalkan ada yang hari ini studi kasusnya boleh juga. Nanti dengan Pak Fauzi juga studi kasus kita bicara mengenai yang apa namanya informasi dikecualikan. Terus juga tentang Pak kalau surat seperti ini tadi kan ada beberapa OPD yang bawa kan. Nah itu ya saya beri waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak narasumber, sangat luar biasa. Mohon aplausnya. Karena mengingat waktu juga kita sudah 1,5 jam.